Sebelumnya kita sudah membuat tadi banyak fragment-fragment ya. Kemudian kita sudah membuat juga dua activity yang mengandung apa tadi ini ya, coba kita buka. Nah, ini desainnya seperti ini ya. Ini kan tadi kita ikut wizard langsung dibikinin gitu ya. Nah, sebetulnya apa saja yang dia bikinin ya. Nah, ini kita bisa lihat di source code-nya. Di sini dia bilang dia include layout app bar sebelum login. Kemudian di bawahnya include lagi di bawahnya navigation view ya. Nah, navigation view ini dia menggunakan apa isi menunya ada di sini app menu nih. Menu activity sebelum login. Nah, jadi bisa kita lihat karena di sini add menu, maka di sini kita lihat di folder menu. Di sini ada activity sebelum login. Nah, di sini misalnya kita mau ganti ID-nya tadi apa ya kalau sebelum login? Kalau sebelum login dia bisa bayar sama registrasi ya. Login registrasi gitu ya. Nah, di sini kita ganti aja misalnya di sini dia bisa cek tagihan ya. Cek tagihan. Nah, bawahnya kan nggak usah. Kemudian di bawah sini kita bisa registrasi atau login ini ya. Nah, ini kita kasih title apa ya di sini ya? Nggak usah deh. Atau biarin dulu aja, kita lihat. Nah, sekarang kalau kita lihat ke desainnya, jadi seperti nah, sama login. Oh, di sini masih import. Menjadi cek tagihan ini ya. Nah, gini ya. Nah, di atas ini ada icon Android Studio, kemudian lain-lain ya. Nah, itu dia adanya di sini ya, tadi XML, kita lihat teksnya. Nah, di atas ini kan ada include layout app bar sebelum login. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi di sini ada toolbarnya ya. Kemudian ada app bar overlay. Jadi yang ini yang tampil nih di sini. Oh, di sini nggak kelihatan. Jadi itu yang tampil di atas nih, ya. Nah, di sini kita kalau mau customize ininya bisa juga nih ikonnya. Misalnya gini. Nah, di sini kelihatan ya ada previewnya. Jadi kalau kita mau nambah icon nanti adanya di sini IC menu send gitu ya. Nah, ini send. Oke, sementara kita pakai ini aja. Oke. Nah, jadi kalau mau fitur lebih banyak, ya suruh registrasi atau login dulu, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita eh, klik cek tagihan, maka harusnya dia menampilkan fragmen cek tagihan, gitu ya. Kalau kita klik si registrasi, harusnya dia menampilkan fragmen registrasi.
Demikian juga kalau login. Nah, ini implementnya ada di sini. Jadi sebelum login activity, di sini dia juga sudah membuatkan on navigation item selected. Nah, di sini kalau dia, nah ini kita ganti juga ya. Jangan, ini tagihan, ini pakai nav juga biar konsisten. Navigasi registrasi ya. Kemudian navigasi login. Oke. Nah, di sini kita ganti nih ya. Navigasi apa tadi? Cek tagihan, kemudian registrasi, kemudian login. Nah, gini ya. Nah, di sini kalau misalnya dia membuka ini cek tagihan, maka kita akan membuka si frame-nya. Apa sih? Apa tadi? Fragmen cek tagihan. Nah, di sini saya bikin dulu private void load fragment. Nah, gini ya. Nah, di sini untuk membuka fragmen, dia contohnya seperti ini. Kita harus bikin dulu fragmennya, ya. Kita harus bikin dulu fragmennya. Nih, dia bilang bikin kelas yang extend fragment. Nah, jadi supaya lebih teratur, di sini saya bikin package fragment. Nah, di sini saya bikin nih new class tadi apa? Cek tagihan fragment. Extends fragment. Nah, di sini ada dua fragmen, kita menggunakan Android Support V4 ya. Kemudian di dalamnya kita klik kanan, kemudian generate override method. Jadi kita mau override on create view. Nih. On create view. Nah, di sini kita langsung return aja inflator inflate ya. Dia inflator ini menerima tiga parameter. Yang pertama ID resource-nya, r.id titik. Nah, di sini kita cari nih fragmennya kan adanya di sini. FR cek tagihan ya. Berarti di sini layout dulu. Kemudian FR cek tagihan. Kemudian view groupnya container. Kemudian katanya diisi false. Nah, false ini apa nanti kita akan lihat di Javadoc-nya. Nih, attach to root ya. Apakah disambungkan ke root? False. Nah, gini. Cannot resolve symbol R. Nah, ini sering terjadi ya. Kalau seperti ini, kita build aja. Nanti dia, jadi R itu nanti saya tunjukin ya. Jadi kita build dulu aja. Nah, R itu adalah satu kelas Java yang dibuat oleh si Android. Jadi semua yang ada di XML ini sama dia nanti akan dikompil jadi satu coding Java. Nah, itu namanya apa? Akan didaftarkan di R, ya. Jadi sebetulnya tidak perlu kita khawatirkan, cuma yang jelas di sini apa yang kita tulis di sini dia akan dibuat menjadi R. Ya. Nah, selanjutnya ini sudah ini ya, sudah jadi.
nah ini biar aja dulu, nanti dia keluar sendiri. Biasanya suka agak lama. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini ya. Kita mau loading navigasi cek ini ya. Nah, ke sini kita akan mengambil fragment transaction sama dengan get support fragment manager begin transaction ini ya. Nah, kemudian di fragment transaction ini kita replace. Nah, ini bisa replace, bisa add. Kalau replace itu ya diganti isinya, kalau add itu ditambahkan atau ditumpuk di atas yang lama. Di sini dia butuh dua ini ya, dua masukan. Yang pertama ini container view ID, yang kedua si fragmentnya. Nah, fragmentnya kita kita supply aja dari atas ya. Fragment yang mau di load gitu ya. Nah, kemudian tempatnya kita harus sediakan dulu. Nah, tempatnya kan ada di sini nih, konten sebelum login ya. Jadi di dalam konten sebelum login ini kita masukkan konten sebelum login. Nah, di sini ya. Di sini kita masukkan frame layout match parent kita kasih ID ya. Android ID sama dengan add mana biasanya? Add plus ID ya. Slash apa nih? Fragment sebelum login. Nah, gini ya. Jadi kita bikinkan tempatnya. Nah, setelah itu kita pasang dia ya. R titik ID titik fragment sebelum login FR. Nah, gini. Ya. Kita load. Ini R-nya nggak usah import ya. Di sini juga harusnya nggak usah import. Oh iya. R layout, FR cek tampilan, cek tagihan dan seterusnya. Nah, selanjutnya kontennya ini kan FR ini kan nih isinya cuma text view aja yang tadi kita kasih nama cek tagihan. Ya, selanjutnya nah kita tes dulu sebelum mulai klik-klik kita tes dulu di atas ini ya. Jadi on create waktu activity-nya dibuat langsung kita tampilkan coba ya. Tadi apa nama metodenya? Load fragment ya. Load fragment new apa tadi? Cek tagihan fragment. Nah, ini kita tes dulu apakah dia bisa jalan nggak. Kalau bisa kan tinggal kita pasang aja di apa on click-nya nanti ya. Oke, coba kita jalanin.
Belum muncul ya. Oh, belum di commit. Harus di commit ya. Fragment transaction commit. Nah, gini. Nah, ini udah keluar. Cek tagihan ya. Nah, selanjutnya coba kita pasang load fragment new cek tagihan fragment. Kemudian kita tambahkan yang lain ya. Tadi ada fragment apa lagi? Login ya. Login fragment. Extends fragment. Kemudian ini kita copy paste aja. fr login. Oke. Kemudian tambahkan di sini load fragment new login fragment. Sorry. Bawahnya ya. Kemudian bikin satu lagi new registrasi fragment. Extends fragment. Oke, nah sekarang kita coba jalankan lagi. Nah ini ya, kita coba registrasi. Nah dia udah ganti ya, ini jadi registrasi. Kalau kita klik lagi login, dia ganti jadi login. Ya. Nah selanjutnya kita bisa tambahkan nih nanti, misalnya di login tadi ya, login, ini biar bisa masuk ke ini selanjutnya, biar bisa masuk ke screen selanjutnya, kita pasang aja dulu ininya ya, plain text. Kemudian password ya. Kemudian button. Nah, di sini kita ganti menjadi username. Email aja deh. Email, ID-nya email. Login. Ini teksnya password, password, login.
Jadi gini ya, coba kita tes lagi. Nah, ini kalau kita klik login, maka dia muncul seperti ini. Oke, ini ya. Ya, jadi navigasinya kira-kira gitu ya. Di sini kita tinggal implement load fragment, kemudian kita implement satu-satu kelas fragmentnya. Kemudian di sini sudah disediakan sama dia on navigation item selected, kita load fragment. Nah, supaya waktu dinyalain sudah ada isinya, kita panggil juga di sini load fragment untuk default.